Film berlatar di tahun 2030. Pemerintah California meluncurkan lotre besar dengan aturan kontroversial, siapapun yang membunuh pemenang sebelum matahari terbenam secara legal dapat mengklaim hadiahnya. Satu-satunya batasan, pembunuhan tidak boleh menggunakan peluru. Pengantar film menunjukkan seorang pria bernama Shaun memenangkan lotre dan langsung dikejar kerumunan yang ingin membunuhnya. Shaun melarikan diri melalui berbagai rintangan, namun ketika bersembunyi di rumah seorang nenek, seorang wanita menggunakan senjata baut lotre besar untuk membunuhnya. Wanita pembunuh tersebut kemudian tampil di TV menerima cek $22 juta setelah tim lotre mengkonfirmasi kematian Shaun. Sebulan kemudian, Katie tiba di Los Angeles untuk memulai kembali karir aktingnya yang tertunda. Dalam bus, Katie memperhatikan gantungan kunci All-Star kecil yang berharga baginya dan membuat wajah lucu untuk menghibur gadis kecil. Katie menunjukkan kepribadian berani dengan berpura-pura sebagai polisi untuk menghentikan seorang ayah yang berbicara kasar dengan anaknya di telepon. Seorang wanita tua berterima kasih pada Katie untuk bantuannya, tetapi diam-diam mencuri jam tangannya, menunjukkan suasana kota yang tidak ramah. Katie melihat iklan Louis Protection Agency yang menawarkan jasa perlindungan untuk pemenang lotre. Berita di media melaporkan pengundian lotre berikutnya akan berlangsung dalam 18 jam dengan hadiah rekor sebesar $3,6 miliar. Katie menemukan kondisi tempat tinggalnya jauh berbeda dari yang diiklankan, dengan teman sekamar bernama Shady yang menjengkelkan dan pacarnya DJ yang kasar. Keesokan paginya, Katie bangun menemukan kamar mandinya bocor, merusak pakaiannya saat dia punya audisi penting. Katie terpaksa meminjam pakaian dari Shady dan menghabiskan tabungannya untuk taksi. Sopir taksi memberitahunya tentang rapor terkenal Machine Gun Kelly yang memiliki bunker pribadi, informasi yang akan berguna nanti. Di tempat audisi, Katie diminta membayar $400 untuk berpartisipasi. Katie menjelaskan bahwa dia dulunya aktor cilik yang sukses sebelum harus berhenti untuk merawat ibunya yang sakit. Saat meroboh sakunya untuk mencari catatan monolognya, Katie secara tidak sengaja menemukan tiket lotre milik Shady. Tiket tersebut atis saat sidik jari Katie tidak sengaja mengenainya, mendaftarkannya sebagai pemain dan mengambil fotonya. Setelah audisinya yang buruk, piket lotre semua orang atis dan mengumumkan bahwa Katie adalah pemenangnya, menampilkan wajahnya. Para aktris lain langsung berubah menjadi agresif dan menyerang Katie dengan apapun yang mereka bisa gunakan. Katie berhasil bertahan berkat kelas pertarungan panggungnya, melarikan diri ke lantai lain hanya untuk menemukan lebih banyak orang siap membunuhnya. Penyerang terus menyebutnya jackpotku saat menyerang, menunjukkan betapa bernilainya hadiah tersebut. Saat Katie terperangkap, Mul tiba-tiba menerobos langit-langit dan menyelamatkannya. Nur mengumumkan Katie mendapatkan 5 kali penyelamatan gratis, setelah itu perlindungannya dikenakan biaya 10% dari hadiah. Setelah penyelamatan gratis berakhir, Katie terpaksa menandatangani kontrak dengan Nur. Nur menunjukkan keahlian bertarung luar biasa, bahkan menggunakan Katie sebagai senjata untuk melawan penyerang. Setelah mengalahkan semua lawan, Nur menjelaskan bahwa drone lotre memperbarui lokasi pemenang setiap 14 menit, jadi mereka harus terus bergerak. Mereka berhasil melarikan diri dari gedung, dengan Null juga mengingatkan bahwa pemain lotre dilarang saling membunuh. Saat berkendara melalui kota, orang-orang menerima peringatan tentang lokasi Katie dan bersiap bergabung dalam perburuan. Katie terkejut saat Null menjelaskan sistem lotre. Dia tidak tahu karena dia dan ibunya hanya menonton film dan acara memasak, bukan berita yang membuat depresi. Mobil mereka dikejar oleh orang-orang dengan sepeda dan ATV dan dilempari bom Molotov. Mereka melarikan diri melalui gudang tua sementara lebih banyak pengejaran intens terjadi. Katie ingin keluar dari permainan, tetapi Null menjelaskan satu-satunya cara adalah meninggalkan kota. Mereka berhasil melarikan diri dari gudang dengan mendorong mobil dalam diam sementara pengejaran masih mencari di tempat lain. Pengejaran berlanjut dengan seorang penyerang melompat ke dalam mobil melalui jendela belakang. Null meminta Katie mengemudi sementara dia bertarung di kursi belakang, meskipun Katie mengaku tidak bisa mengemudi. Setelah lebih banyak case dan kecelakaan, mobil mereka rusak parah dan tidak bisa digunakan.
Katie mencoba melarikan diri sendiri, tetapi Noel mencegahnya, menjelaskan dia tetap ingin membantu meskipun Katie ingin berhenti, yang berarti Noel tidak mendapat bayaran. Katie tidak percaya dan melempar pasir ke wajah Noel, membuatnya harus membetulkan hidungnya yang patah. Polisi tiba, tetapi mereka juga ingin membunuh Katie untuk mendapatkan hadiah. Katie bersembunyi di balik peta saat drone mengelilingi area. Dia menemukan tempat perlindungan di Museum Lilin dengan penjaga yang anti-otra. Katie menelepon Shadi untuk meminjam mobilnya, tetapi menyadari Shadi juga ikut permainan berkat informasi yang dia coba kumpulkan. Posisi Katie terungkap oleh patung bersuara di museum. Shadi dan DJ memaksa masuk ke museum dan terjadi pertarungan di antara patung-patung lilin. Katie menggunakan properti film dan kostum sebagai senjata selama pertarungan. Dengan cerdik, Katie menjebak Shadi dan DJ di dalam museum dengan menutup pintu keamanan. Saat bus wisata mengumumkan keberadaan Katie, Noel tiba dengan mobil polisi untuk menyelamatkannya. Katie masih tidak mempercayai Noel karena membantunya berarti dia tidak akan dibayar. Teringat informasi dari sopir taksi, Katie mengarahkan mereka ke rumah Machine Gun Kelly. Mereka memaksa Kelly membuka ruang panik, bunkernya saat bus wisata dan kerumunan tiba. Katie dan Noel berhasil masuk ke bunker, membuat Kelly tertidur dengan dot bius. Katie yang waspada tetap mengarahkan pistol Doug Noel ke arahnya. Di dalam bunker yang aman, Noel mencoba membuktikan dia orang baik dengan berbagi fakta pribadi. Gantungan kunci Oscar jatuh dari saku Katie, memulai momen terbuka di antara mereka. Katie menjelaskan dia menjadi aktris untuk ibunya yang mencintai film. Ibunya memberinya gantungan kunci untuk mengingatkan Katie bahwa dia akan selalu bangga padanya. Katie juga mengungkapkan bahwa ayahnya, yang menjadi manajernya saat kecil, melarikan diri dengan semua uangnya saat Katie berusia 18 tahun. Noel berbagi prioritasnya, pertama menyelamatkan nyawa orang dan kedua menghasilkan cukup uang untuk terus menyelamatkan nyawa. Di luar, Shadi dan DJ memaksa Kelly membagikan kata sandi bunker dengan mengancamnya. Noel memanggil, pemogokan telepon, jebakan yang membuat ponsel para penyerang meledak secara bersamaan. Saat kerumunan sibuk dengan luka bakar, Katie dan Noel melarikan diri dan dijemput oleh sekelompok penjaga dengan mobil anti-rusuh. Katie mendesak para penjaga untuk membawa Noel juga, yang mengungkapkan dia dulu bekerja dengan mereka. Mereka tiba di markas Lewis Protection Agency di mana Lewis menyambut mereka. Lewis menunjukkan dinding dengan foto para pemenang yang telah mereka selamatkan, meski meminta biaya 30% dari hadiah. Katie menandatangani kontrak, memastikan Noel mendapat bagian dari komisi. Kerumunan berkumpul di luar markas, membuat Lewis membuat rencana untuk memindahkan Katie ke benteng bawah tanah tersembunyi. Selama perawatan medis, Noel berbagi lebih banyak tentang masa lalunya. Dia dan Lewis dulu tentara bayaran yang dikirim untuk membunuh orang jahat di seluruh dunia. Noel berhenti saat menyadari korban tidak selalu orang jahat, menyebabkan misi gagal. Uang yang dia hasilkan sekarang diberikan kepada keluarga korban dan rekan-rekannya. Katie diberi alat prostetik untuk menyamar sebagai pria tua. Noel mulai mencurigai rencana pemindahan tidak masuk akal, terutama karena fasilitas ini terlalu mahal untuk dipertahankan hanya dengan 30% hadiah lama, apalagi mereka tidak memiliki klien akhir-akhir ini. Katie mencoba memaksa Lewis agar Noel ikut, tetapi Lewis menolak. Katie menendang Lewis di selangkangan, memberikan Noel kesempatan untuk membuka pintu garasi. Noel menembak para penjaga dengan dark view sementara kerumunan masuk, tapi tidak mengenali Katie dalam penyamarannya. Noel memberikan Katie kartu kunci curian, mendorongnya melarikan diri sementara dia membeli waktu. Lewis menahan dan menyiksa Noel untuk mendapatkan informasi. Katie bersembunyi dalam salah satu mobil umpan yang dikendalikan Ai dan kemudian mengambil alih kendali. Media sosial heboh karena drone kehilangan jejak Katie, memberikannya penggemar yang melihatnya sebagai pahlawan. Katie hendak meninggalkan kota namun menerima telepon dari Noel yang disandra Lewis. Meskipun Noel menyuruhnya menyelamatkan diri, Katie memutuskan untuk kembali.
Nuis membawa Nul ke teater tua dan mengungkapkan kebenaran gelap. Nuis selalu tahu mereka membunuh warga sipil selama masa tentara bayaran. Nuis tidak suka berbagi dan sebenarnya dia yang membunuh tim mereka, menjadikan Nul kambing hitam. KP tiba di teater dengan pistol baut Walker dan mengancam bunuh diri, yang berarti tidak ada yang mendapatkan uangnya. KP juga mengungkapkan dia merekam semuanya untuk media sosial. Nuis akhirnya menyerah dan melepaskan kunci borgol Nul. Katie menggunakan keterampilan aktingnya untuk menipu Louis dan menendangnya dari panggung. Seluruh pemain yang pernah ditemui Katie hari itu muncul di teater, memblokir semua jalan keluar. Katie menggunakan benda apapun yang tersedia untuk melawan mereka. Louis menangkap kaki Katie dan terjadi pertarungan sengit. Nul mulai melawan kerumunan sambil masih terborgol ke kursi, menyanyikan lagu Ninja Turtles. Katie berhasil melemparkan kunci ke Nul, membebaskannya dari borgol. Shadi muncul dengan katana tetapi dengan cepat dikalahkan Katie. Kerumunan besar memasuki teater saat waktu hampir habis. Louis mencuri kapak dan menyerang Nul yang membela diri dengan simbal. Pertarungan epik terjadi di perancah atas panggung antara Katie dan Louis. Katie mengungkapkan dia mengaktifkan granat Louis dengan jantungan kunci Oscar-nya. Louis tewas dalam ledakan dan Katie jatuh, tetapi ditangkap oleh para penggemar dengan bendera besar. Saat hitungan mundur mencapai 0, Katie memeluk Nur dan berjanji membayarnya 50% dari hadiah. KP dan Nul bekerja sama mengelola berbagai kegiatan amal. Agen perlindungan gratis, sekolah bela diri dan pertarungan panggung, pusat bantuan untuk anak-anak dengan orang tua yang buruk. Nul mencoba membuka pizzeria bertema Ninja Turtles tapi digugat karena pelanggaran hak cipta. Mereka menikmati kehidupan mewah dengan kapal pesiar super pribadi. Itulah tadi alur cerita film Jackpot. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.